Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, akhirnya nih kalian bisa nonton videoku meskipun ini tuh tugas UTS. Jadi teman-teman, aku bikin video itu buat tugas UTS komunikasi sosial terkait apa aja lah, yang penting videonya 5 menit. Dan sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Fatma Novianti, aku dari Prodi Sosiologi Agama. Kalian gimana kabarnya teman-teman? Baik-baik aja kan? Aku kabarnya baik-baik juga kok, alhamdulillah sehat. Dan semoga kalian sehat juga ya, meskipun cuacanya ini hujan-hujan terus. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong soal kabar nih, aku di sini mau ngasih kabar, bukan kabar angin ataupun kabar burung, tapi di sini aku tuh mau ngasih kabar air. Aneh nggak sih? Mungkin kalian juga penasaran, apa itu kabar air? Kok bisa sih kabar air? Kayak baru denger aja gitu kan. Jadi gini nih teman-teman, aku tuh bikin video ini juga tiba-tiba aja gitu, gara-gara sebelumnya tuh masih bingung mau konsep gimana videonya. 5 menit tuh gak sebentar loh, itu lumayan lama sih menurutku yang gak pernah ngomong di kamera kayak gini. Jadi gini, balik lagi ke kabar air ya teman-teman. Aku di sini ngomongin kabar air tuh gara-gara akhir-akhir ini tuh kan hujan terus nih ya. Jadi kalau setiap lihat berita tuh banjir gitu. Apalagi di India, Jakarta dan lain sekitarnya. Ngomong-ngomong soal hujan nih dan banjir, kenapa loh kok akhir-akhir ini bisa kayak gitu? Ternyata setelah aku nyari tahu ya, aku googling, baca-baca berita, ini tuh karena pemanasan global teman-teman. Mungkin kalian dulu waktu SMP tuh pernah denger ya apa itu pemanasan global. Kalian juga udah diperingatin toh sama ibu guru dan bapak guru kalian waktu dulu. Aku juga kok, tapi dulu kan emang gak kejadian sampai kayak gini ya. Curah hujannya tuh rata-rata aja, dan cuaca panasnya tuh gak se-ekstrim kayak sekarang ini gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh emang ngerasa banget sih. Aku nyuci aja gak selesai-selesai, keringnya tuh sampai biasanya tuh sehari tuh udah kering, tapi sekarang tuh 2 hari gitu. Jadi pemanasan global itu ya teman-teman, salah satu dampak dari perubahan iklim, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer. Jadi kalau kalian tahu, lapisan atmosfer tuh lapisan pelindung bumi dari panasnya sinar matahari dan pengaturan cuaca itu. Dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bisa jadi 1 atau 2 dekade bahkan lebih. Kalau kalian tahu 1 dekade aja 10 tahun, gimana kalau misalnya jadi beberapa dekade? Lama banget kan? Terus kalau ngomong-ngomong pemanasan global nih, gak mungkin kan pemanasan global bisa terjadi langsung gitu aja. Pasti ada faktor penyebabnya, dan beberapa faktor penyebabnya itu diakibatkan oleh alam. Kalau gak gitu, ya oleh manusia itu sendiri. Dan kalau misalnya dari alam itu ada 2 yang tak cari tadi ya, ketemunya 2, yaitu kayak dari erupsi vulkanik, kemudian efek dari varian sinar matahari yang berlebih itu. Terus sedangkan apa sih faktor dari manusianya itu sendiri? Nah, setelah aku cari-cari di berita online ya teman-teman, aku tuh ternyata nemu banyak banget daripada faktor yang dari alam. Lebih banyak
diakibatkan oleh faktor dari manusianya itu sendiri. Di antaranya tuh efek gas rumah kaca, rusaknya lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan gara-gara sekarang hutannya banyak yang udah ditebangi sampai-sampai gundul, gak ada. Jadinya penyerapan karbon dioksida gak ada, dan itu langsung nyebar ke lapisan atmosfer itu tanpa penyaringan lagi oleh pohon-pohon yang ada di hutan. Kemudian ada lagi karena penggunaan klorofluorkarbon atau gas CFC. Ya, kandungan yang ada di gas CFC ini bisa karbon, fluorin, dan klorin yang asalnya tuh dari limbah pendingin udara dan produk-produk rumah tangga yang biasanya kalian pakai nih tanpa kalian sadari, ternyata itu bisa menyebabkan penguraian gas itu yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Selain itu ada gas buangan industri. Di mana nih kira-kira? Ternyata gas buangan industri itu asalnya dari pabrik. Kan sekarang banyak nih pembangunan pabrik-pabrik, dan itu menjadi salah satu penyebab faktor perubahan iklim yang terjadi di Indonesia saat ini. Makanya sekarang tuh ada proses keterbalikan gitu. Di bagian kutub utara es mulai mencair, sedangkan di bagian timur kayak kawasan Asia ini itu terjadi proses hujan yang berlangsung dengan sangat lama. Sedangkan di daerah Eropa itu seharusnya musim gugur ataupun musim semi, itu sekarang tuh masih musim salju, ya musim dingin gitu. Itu juga merupakan salah satu faktor perubahan iklim. Dan kemudian apa sih dampaknya bagi manusia? Ada curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, meningkatnya volume air dan mencairnya es di kutub kayak yang udah tak bilang tadi ya teman-teman. Dan terus kadang tuh ada suka kayak angin puting beliung gitu yang gede itu. Terus sumber air nih mulai berkurang. Jadi tersedianya sumber air yang semula meningkat, kini daerah-daerah yang menghasilkan sumber air banyak tuh sumber airnya sekarang berkurang gara-gara perubahan iklim itu. Terus apa yang harus kita lakukan buat mengurangi perubahan iklim itu sendiri? Soalnya kalau mencegah tuh udah nggak bisa ya, kayak udah hitungannya bisa terlambat gitulah kalau kita sekarang mencegah gitu. Bisanya kita harus mengurangi supaya kejadian perubahan iklim ini tidak menjadi lebih besar lagi gitu. Apa saja sih yang harus dilakukan? Pertama, kita melakukan penghematan energi dengan menggunakan peralatan yang hemat energi atau eco-friendly. Kemudian kita biasanya yang pakai motor nih berangkat ke kampus atau waktu main pakai motor, pakai kendaraan yang menggunakan energi fosil atau energi minyak, itu bisa kita ganti nih pakai sepeda atau jalan kaki. Kalau nggak gitu, kalau kalian masih kayak mager jalan capek gitu kan, gantilah kendaraan kalian ke kendaraan yang pakai energi listrik gitu. Sekarang nih udah mulai berkembang juga nih kendaraan yang pakai energi listrik tuh, kalian bisa manfaatkan itu. Dan selain itu kita juga bisa nih atur pola makan kita yang sekarang nih mungkin kebanyakan dari kalian suka makan ayam, makan daging, makan ikan gitu. Kalian bisa ganti atau ubah pola hidup kalian jadi ke vegetarian sebagai bentuk pengurangan perubahan iklim itu tadi.
Karena dengan kalian makan sayuran nih, kalian bisa mengurangi sedikit gas loh, gas emisi karbon yang berlebih di udara. Kalian baru tahu kan? Aku juga baru tahu kok. Terus kalian bisa menggunakan bahan daur ulang. Bahan daur ulang nih maksudnya apa sih, Fat? Gitu kan. Kalian mungkin tanya-tanya. Jadi bahan daur ulang nih, kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang kayak ramah lingkungan, yang seharusnya kalian bisa nggak pakai plastik. Gara-gara plastik tuh sekarang banyak, kalian jadi pakai plastik. Padahal itu sebenarnya itu mencemari lingkungan loh teman-teman. Bahkan kalian tuh menyumbang gas karbon gara-gara kalian pakai bahan-bahan yang susah didaur ulangnya. Jadi buat mengatasi itu, kalian budayakan menggunakan 3R. Apa sih 3R itu? Yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce tuh maksudnya mengurangi bahan-bahan atau limbah-limbah dari yang kalian hasilkan dalam kehidupan ini ketika kalian melakukan aktivitas. Dan kemudian reuse kalian tuh menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang bisa diolah lagi tanpa harus dibuang. Dan recycle tuh mendaur ulang bahan-bahan yang kalian gunakan selama beraktivitas menjadi bahan yang ramah lingkungan, seperti mengalihkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang menjadi bahan pupuk kompos. Oke teman-teman, jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait sedikit pengetahuan terkait pemanasan global. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nyimak videoku sampai selesai. Assalamualaikum.